Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat, kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan, misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Nah, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama dalam satuan derajat Celcius, kemudian yang kedua dalam derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dalam derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Nah, anak-anak, panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Nah, ada 2 istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya
ukuran atau volume suatu benda karena melepas panas. Nah, berikut ini merupakan contoh dari peristiwa pemuaian atau penyusutan. Yang pertama, nah kalian bisa perhatikan, ini adalah gambar dari kabel listrik. Kabel listrik terbuat dari logam. Nah, ketika udara panas, maka kabel akan memuai sehingga menjadi lebih panjang. Dan ketika udara dingin, maka kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor sehingga pada malam hari atau ketika udara dingin, kabel listrik tidak putus karena menyusut. Nah, kalian bisa perhatikan di sepanjang jalan terdapat kabel listrik ketika pada siang hari dia mengendor dan ketika malam hari dia menyusut atau lebih pendek. Pada siang hari kabel tersebut memuai, sedangkan pada malam hari kabel tersebut menyusut. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada rel kereta api. Nah, jika pada siang hari dan suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sedangkan pada malam hari, yaitu suhu mulai berkurang, maka rel kereta api menjadi menyusut. Nah, itulah yang terjadi apabila benda mendapatkan panas ataupun melepaskan panas. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara konduksi atau hantaran, kemudian yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini Bu Tride akan memberikan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas. Mulai yang pertama yaitu contoh peristiwa konduksi. Adapun contoh dari peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang menjadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya, yaitu batang logam ini. Dan batang logam ini tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah panas api ke tangan. Sehingga peristiwa konduksi itu disebut dengan perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Dan contoh yang ketiga yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu ketika memanaskan air di atas